Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Sidik Mendes ini. Pada hari ini saya mau berbagi kepada teman-teman semua tentang perbaikan kulkas. Nah, di sini saya mempunyai kasus satu buah kulkas merek Polytron, satu pintu dengan kerusakan tidak dingin, tapi lampu menyala serta ada bunyi cetak-cetek di bagian belakang. Nah, teman-teman yang bingung dengan kerusakan seperti ini, teman-teman jangan buru-buru untuk mengganti kompresor, jangan buru-buru untuk melakukan pengelasan ataupun isi freon. Teman-teman bisa mengikuti cara sederhana yang akan saya lakukan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita langsung aja ya, let's go start it. Oke teman-teman, jadi ini adalah overload dan relay PTC-nya yang sudah saya cabut. Jadi jika teman-teman mempunyai kasus kulkas yang tidak dingin tapi lampu menyala, sedangkan ada bunyi cetak-cetek atau jetak-jetek di belakang kulkas, yakni di bagian bawah kulkas, yaitu bagian kompresornya. Nah, teman-teman jangan buru-buru ganti kompresor, jangan buru-buru isi freon, karena itu kerusakan biasanya bukan terjadi di bagian kompresor ataupun sirkulasi dari freon, melainkan kerusakannya biasanya terjadi di bagian dua ini, teman-teman. Nah, misalnya kita berasumsi kita mempunyai kulkas yang seperti kasus saya tadi ya. Nah, bagaimana kita menentukan PTC ini masih bagus ataupun rusak ataupun sudah waktunya diganti? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kasih tahu ke teman-teman, jika terjadi kerusakan kulkas tidak dingin tapi lampu menyala, sedangkan ada bunyi jetak-jetek di bagian belakang kulkas, itu menandakan si kompresor gagal starting gitu, teman-teman. Jadi si komponen ini, nah utamanya ini adalah relay PTC yang berfungsi untuk menstarting sebuah kompresor sehingga kompresor itu bisa menyala. Dan ini adalah overload. Nah, overload ini untuk apa, teman-teman? Jadi overload ini berfungsi sebagai pemutus tegangan ataupun arus yang masuk kepada kompresor. Jika kompresor sudah mencapai panas tertentu, si overload ini akan memutuskan tegangan ke kompresor gitu, teman-teman. Nah, jika kompresor mengalami bunyi cetak-cetak, saya bisa kasih gambaran kalau yang rusaknya itu di bagian dua ini, teman-teman. Nah, bagaimana cara menentukan dua barang ini memang rusak ataupun tidak? Teman-teman bisa simak video ini. Nah, untuk cara pengecekan menentukan ini rusak ataupun tidak, teman-teman bisa menggunakan multimeter dengan teman-teman mengatur skalanya dikali 1 ataupun kali 10, kali 1K ataupun 10K, itu sama saja, karena di sini kita akan mengukur resistansi menyambung ataupun tidaknya sebuah PTC relay dan overload. Nah, untuk cara pengukurannya, di sini terlihat ada dua lubang. Teman-teman tinggal masukkan saja ini ke sini dan ini ke sini. Nah, pertanyaannya, kalau kita terbalik dalam pengukuran, apakah hasil pengukurannya akan beda? Tentu tidak, teman-teman, karena di sini kita mengukur resistansi menyambung ataupun tidak. Nah, di sini saya gerak-gerakan, dia tidak mau menyambung, teman-teman. Nah, padahal harusnya kalau menyambung dia akan bergerak jarum ampermeternya seperti ini. Nah, saya coba seperti ini. Nah, dia tidak mau menyambung. Kalaupun saya sambungkan di sini, dia juga tidak menyambung, teman-teman. Artinya apa? Artinya menurut pengukuran yang kita lakukan, relay PTC ini rusak. Nah, bagaimana dengan relay PTC yang bagus? Di sini saya mempunyai relay PTC yang masih bagus, teman-teman. Bagaimana saya menentukan ini masih bagus ataupun rusak? Seperti tadi, teman-teman, caranya teman-teman tinggal masukkan yang satu ke sebelah sini dan satunya ke lubang satunya lagi. Nah, hasilnya dia akan terhubung seperti ini. Ya. Nah, terhubung kan? Nah, kita coba sekali lagi, terhubung. Dan kalau saya tempatkan di bagian ini, tentu di sini akan terhubung juga gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa simpulkan untuk relay PTC ini rusak, dan kita cobakan untuk mengukur overload ini. Untuk cara mengukur overload, teman-teman bisa tempelkan. Di sini ada dua pin, teman-teman bisa tempelkan. Nah, seperti ini. Di plat putih satu, di plat warna kuning satu, seperti ini. Nah, dia terhubung, teman-teman, yang artinya di sini overloadnya masih bagus.
yang artinya dia masih menghubungkan gitu teman-teman, yang bisa digunakan untuk menstarting awal sebuah kompresor bisa menyala. Dan kita bisa analisa dari hasil pengukuran, ternyata relay PTC ini rusak dan harus menggantinya teman-teman. Dan perlu digarisbawahi teman-teman, untuk pergantian dari ini harus sesuai dengan kaki di belakang. Oke teman-teman, jadi setelah kita cek tadi PTC relay ini sudah putus ya teman-teman, jadi tidak bisa dipakai lagi, makanya si kompresor itu gagal starting. Nah, untuk penggantian PTC relay ini seperti yang saya bilang tadi, harus sesuai untuk posisi kakinya. Misalnya di sini PTC relaynya ini menggunakan dua kaki di bagian kanan, 1, 2 ya, di bagian kanan ya, 1, 2. Dan kita harus membelinya juga dengan seri yang sama, yaitu yang pinggirnya itu kanan dan seperti ini. Kalau kita memasangkan, nah misalnya saya mau memasang ini, walaupun ini PTC relaynya masih bagus, masih terhubung, namun kakinya ini adalah di pinggir, di kiri dan kanan. Berbeda dengan yang aslinya di bagian kanan saja, atas bawah. Nah, kalau saya memasangkan ini, tentu si kompresor juga tidak akan bisa starting gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membelikan sebuah PTC relay, jika teman-teman bingung, silahkan teman-teman bawa contohnya ke toko spare part, lalu teman-teman bisa langsung pasangkan. Walaupun di sini lubangnya sama, ada dua ya seperti ini, dua kan, sama posisinya juga sama, namun untuk cara kerjanya berbeda karena beda pin ya teman-teman. Jadi saya akan coba membelikan yang baru dulu, lalu saya akan coba langsung pasangkan ke kulkas yang tadi berbunyi jetak-jetak di bagian kompresornya. Apakah dengan mengganti ini dia bisa menyala kembali kompresornya, kita akan lihat nanti ya teman-teman. So jangan kemana-mana. Oke teman-teman, setelah saya membelikan PTC yang baru dan memasangkannya di kulkas yang tadi berbunyi jetak-jetak di bagian kompresornya, sekarang si kompresornya sudah menyala kembali. Dan di sini untuk bagian pipa kondensernya sudah mulai hangat teman-teman, yang menandakan sirkulasi berjalan dengan normal. Dan di sini kompresornya bergetar teman-teman, tidak ada bunyi jetak-jetak lagi. Dan kalau kita lihat juga di sini sudah ada banyak embun es ya teman-teman. Nah teman-teman tuh di sini sudah terlihat sudah mulai dingin, dan di sini juga sudah ada sedikit es batu. Nah es batu teman-teman, nah ada sedikit es batu. Nah jadi teman-teman, itulah sedikit cara bagaimana cara memperbaiki sebuah kulkas yang lampunya menyala seperti ini namun tidak dingin ya, tidak dingin dalam artian ada masalah kompresornya itu mati ya teman-teman. Ada bunyi jetak-jetak yang menandakan kompresor itu gagal starting. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan lupa jika teman-teman suka video ini, silahkan teman-teman klik tombol like dan subscribe di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.